Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan untuk mata kuliah metode penelitian dan penyusunan skripsi. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ke-15, merupakan pertemuan terakhir sebelum kita memasuki ujian akhir semester. Sebelumnya saya minta maaf kepada saudara-saudara mahasiswa karena dalam beberapa waktu ini saya tidak dapat memberikan materi kuliah baik secara luring maupun secara daring karena sedang mengalami sakit gitu ya. Dalam 1 minggu ini saya mengalami sakit, bahasa kita adalah kecengklak gitu mungkin ya. Jadi sakit pinggang yang terjadi pada saat saya melakukan kontrol kesehatan ke RSUD Al Ihsan. Pada waktu itu pada saat diperiksa oleh suster untuk memeriksa tekanan darah, setelah diperiksa saya berdiri dari tempat duduk, ya, ternyata mengalami kondisi punggung di tulang ekor sakit ya. Alhamdulillah pada waktu itu masih bisa berjalan dan menyelesaikan kontrol kesehatan ke dokter poliendokrin, kemudian menuju ke ruang apotek untuk mengambil obat dan seterusnya. Hanya saja setelah sampai di rumah ternyata kondisi memburuk ya. Sampai-sampai kemudian tidak bisa berjalan ya. Bahkan pada waktu itu duduk juga tidak bisa ya, sehingga dalam beberapa hari hanya bisa tiduran di tempat tidur saja gitu ya. Kemudian pelan-pelan mengalami perubahan. Alhamdulillah hari ini sudah bisa berjalan meskipun masih agak sakit gitu ya, tapi sudah mulai bisa berjalan. Kemudian sudah bisa sholat ya seperti biasa ya, bisa sambil berdiri kemudian rukuk sujud gitu ya. Walaupun di rakaat pertama biasanya agak-agak nggak nyaman gitu ya punggung, tapi saya syukuri bahwa kondisi semakin membaik ya. Karena kondisi semakin membaik, maka saya putuskan untuk mencoba segera merekam materi kuliah kita kali ini agar adik-adik mahasiswa ini tidak tertinggal terlalu jauh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagian akhir ya dari skripsi, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Ya, di pertemuan kita yang ke-15 ya,
kita mengulas sebentar pengertian tentang skripsi, bahwa skripsi itu merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa pada tingkat sarjana. Nah, karya ilmiah ini membahas tentang hasil penelitian yang disusun sesuai kaidah penelitian. Nah, tujuan penyusunan skripsi ada beberapa. Yang pertama adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa program sarjana tentang bagaimana berpikir ilmiah dan logis mengenai sesuatu fenomena tertentu dan menyajikannya secara terstruktur dan sistematis. Dan yang kedua adalah memadukan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa di dalam memahami, menggambarkan, menganalisis, dan menjelaskan permasalahan dan pemecahan masalah sesuai dengan bidang keilmuan yang diambil. Nah, proses penyusunan skripsi ini antara satu program studi dengan program studi yang lain, apalagi antar perguruan tinggi, ini dapat berbeda-beda gitu ya. Namun terdapat hal-hal yang sama. Antara lain adalah bahwa semuanya mengikuti kaidah umum dalam penulisan karya ilmiah, karya tulis ilmiah. Nah, komponen dari skripsi ini ada beberapa. Paling depan adalah cover skripsi, kemudian di sebelah dalamnya ada lembar pengesahan, kemudian ada pernyataan orisinalitas, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar jika ada gambar, begitu juga daftar lampiran. Kemudian bab pertama adalah tentang pendahuluan, bab kedua itu tentang tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 kesimpulan dan saran. Selain kelima bab tadi, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampirannya. Nah, ini adalah komponen dari skripsi. Kemudian bagaimana bentuk cover skripsi? Nah, bentuk cover skripsi di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bali Bandung adalah seperti berikut. Maaf, ini dulu hasil dan pembahasan. Ini hasil dan pembahasan. Ya. Nah, hasil dan pembahasan ini berisi 2 subbab, yaitu subbab hasil dan subbab pembahasan. Subbab hasil ini berisi tentang beberapa hal, yaitu yang pertama adalah gambaran umum lokasi penelitian. Ya, gambaran umum lokasi penelitian ini berisi antara lain adalah tentang letak dan keadaan wilayah, kemudian penggunaan lahan, keadaan penduduk, komposisi penduduk menurut pendidikan, komposisi penduduk menurut pekerjaan, kemudian produksi pertanian, kemudian karakteristik responden. Nah, karakteristik responden ini berisi tentang pendidikan responden, berisi tentang pekerjaan responden,
berisi tentang tanggungan responden, berisi tentang luas lahan responden, kemudian status responden dalam usaha tani, kemudian pengalaman responden dalam usaha tani. Di karakteristik responden, setelah karakteristik responden, itu pembahasan adalah tentang deskripsi dari tujuan penelitian. Pada saat kita menyusun usulan penelitian, di usulan penelitian tadi terdapat tujuan penelitian. Nah, ada tujuan penelitian 1, tujuan penelitian 2, tujuan penelitian 3. Nah, ini dideskripsikan ya di hasil ini. Dimulai dengan deskripsi tujuan penelitian yang pertama. Kemudian deskripsi tujuan penelitian yang kedua. Dan jika ada 3, maka deskripsi tujuan penelitian ketiga. Kemudian setelah hasil, berikutnya adalah tentang pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi tentang yang pertama, merupakan sintesis penelitian melalui penelitian yang profesional dari peneliti. Sintesis maksudnya yaitu mengintegrasikan masalah penelitian, kemudian tinjauan pustaka dengan hasil penelitian. Jadi di dalam pembahasan ini, peneliti diharapkan bisa mengintegrasikan masalah penelitian yang ada, yang diajukan oleh peneliti, yang dituangkan di dalam pendahuluan tadi. Kemudian dihubungkan dengan berbagai literatur yang berkait yang terdapat di dalam tinjauan pustaka. Kemudian dihubungkan dengan hasil dari penelitian yang tadi ada di sebelah depan ya. Penilaian profesional peneliti ini dicerminkan dalam hakikat sintesis dan implikasi yang akan terjadi sehubungan dengan hasil penelitian. Sebab pembahasan ini juga merupakan latihan berpikir induktif, yaitu mengolah hasil-hasil spesifik penelitian dan menarik kesimpulan ke dalam teori dengan menghubungkan hasil-hasil penelitian yang ditemukan dengan kepustakaan yang ada. Pada pembahasan ini juga dikemukakan argumentasi konseptual berdasarkan data yang diperoleh dengan berupaya memahami makna data dari hubungan-hubungan yang telah muncul di antara variabel-variabel penelitian. Oleh Hartono pada tahun 2002 dikatakan bahwa isi dari pembahasan itu menyangkut 5 hal. Yang pertama adalah tinjauan tentang hasil-hasil penelitian yang penting. Kemudian yang kedua, pertimbangan mengenai hasil-hasil penelitian ditinjau dari studi penelitian yang ada. Kemudian implikasi-implikasi mengenai studi tentang teori. Kemudian pengamatan yang cermat tentang hasil-hasil penelitian yang tidak berhasil mendukung atau hanya sebagai mendukung hipotesis-hipotesis yang ada, maupun keterbatasan penelitian yang mungkin mempengaruhi validitas dan penggeneralisasian hasil-hasil penelitian. Nah, ini secara umum ya.
daftar isi itu mempunyai gambaran seperti demikian. Jadi daftar isi ini terdiri dari deskripsi bab, yang kemudian di paling ujung itu ada halamannya. Jadi ini kira-kira seperti ini. Tetapi tentu upayakan yang titik-titik biru ini tidak muncul ya. Ini muncul di sini karena mungkin peneliti kurang hati-hati gitu ya, sehingga seolah-olah ada titik-titik biru ya Pak, aslinya tidak ada. Ini sebenarnya tidak ada di dalam bentuk hard kopinya ya, tetapi di soft kopinya masih muncul gitu ya. Ini adalah daftar isi. Nah, ini yang berikutnya adalah daftar tabel ya. Daftar tabel ini disusun seperti ini ya, terdiri atas nomor. Di sini adalah nomor tabel, kemudian di tengah-tengah dari daftar tabel itu ada kata judul, maksudnya adalah judul dari tabel, kemudian di paling ujung kiri adalah halaman. Nah, daftar tabel ini diberi nomor urut ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk judul tabel ini jaraknya adalah 1 spasi. Sedangkan antara nomor tabel 1, nomor tabel 2 dan seterusnya itu menggunakan 2 spasi. Ya, kira-kira seperti ini ya gambarannya. Berikutnya setelah daftar tabel ya, jika ada gambar maka harus ada daftar gambar. Ya, sebagaimana dengan daftar tabel tadi, di daftar gambar juga ada nomor, ada judul dan ada halaman. Ya. Sama dengan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya, kemudian judulnya, ya, kemudian halamannya dengan menggunakan huruf kecil, I, 2I, 3I dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini daftar gambar. Kemudian daftar lampiran, ya, karena biasanya karya tulis ilmiah, ya, apalagi skripsi, ya, ini selalu ada lampiran, ya, di belakang dari skripsi tadi. Nah, di daftar lampiran ini juga berisi nomor, judul dan halaman. Nomornya diberikan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian judulnya ditulis sebagaimana persis dengan judul yang terdapat pada lampiran. Ya, disarankan para mahasiswa pada waktu menyusun skripsi, ya, pada waktu membuat daftar lampiran, bisa copy paste dari daftar lampiran yang bersangkutan, atau ditulis kembali tetapi dengan hati-hati sehingga persis sama dengan yang ada di bagian lampiran. Ya, jadi daftar lampiran, daftar tabel, daftar gambar, ya, ditulis persis sama, ya, sebagaimana yang terdapat di tabel, yang terdapat di gambar, yang terdapat di lampiran. Nah, berikutnya ini contoh saja, ya, contoh dari skripsi. Ini bab 1 adalah tentang pendahuluan. Ya, subbabnya adalah latar belakang. Ini ditulisnya 1.1 latar belakang. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi nanti pada saat Anda menulis skripsi itu kira-kira dibuat yang rapi, yang demikian. Ya, spasinya adalah 2. Ya, kemudian 5 ketukan, lihat itu di sana. Ya. Kemudian di halaman kedua, ya, kira-kira seperti ini. Ini halaman kedua.
Kalau tidak ada sebab, ya, kalau ada sebab berikutnya berarti masuk di sini. Nah, demikian pertemuan kita yang ke-15 ini yang membahas tentang hasil dan pembahasan pada skripsi. Mudah-mudahan meskipun hanya selintas, ini dapat memberikan gambaran kepada Anda, mahasiswa program studi agribisnis, pada saat nanti Anda harus menyusun skripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nah, ini sebelum kita tutup, kita beri contoh. Nah, ini hasil dan pembahasan, ya, seperti ini kira-kira. Ya, ini keadaan umum lokasi penelitian terdiri dari letak geografis. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan hard copy-nya. Ya, di hard copy tidak seperti ini. Ini hanya saja karena dalam bentuk Word, ternyata karena laptopnya berbeda, kemudian jenis Windows-nya berbeda, gambarnya juga tidak bisa sama persis tulisannya, ya, dengan yang sebenarnya. Tapi setidak-tidaknya ini merupakan gambaran. Anda bisa lihat pada waktu pembahasan tentang keadaan sosial ekonomi, maka ini dibahas tentang ininya, ya. Jadi tabel-tabel yang ada di sini, ya, contoh saja ini dibaca, ya. Contoh ini tabel 6. Ya, di bawahnya ada uraian dari peneliti. Ya, berdasarkan tabel 6 di atas terlihat bahwa penduduk usia antara 14-64 tahun memiliki jumlah yang tinggi, yaitu 8.766 orang, ya. Nah, jadi ada uraian, ya. Jadi tabel-tabel tadi tidak hanya dicantumkan saja, tetapi tabel-tabel tadi dibaca dan digunakan untuk mendukung penelitian, ya. Nah, ini juga, ya, terkait pendidikan, ya, dibahas, ya. Latar belakang pendidikan penduduk Desa Jagabaya bervariasi, yaitu yang sekolah, yang belum sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, akademi, sarjana, pasarjana, dan tidak lulus sekolah. Berikut jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Jagabaya pada tabel 7. Nah, tabel 7 ini memuat tentang pendidikan penduduk. Nah, setelah tabel ini kemudian dibahas tabel tadi. Ya, berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Jagabaya akan pentingnya pendidikan lanjutan sudah cukup tinggi. Ya. Klaim tinggi ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan. Ya. Maaf, ini terlalu cepat ini kadang-kadang ini. Ini kepadatan penduduk juga ada di sini. Ya, sarana prasarana. Kemudian karakteristik produsen, ya, ini dari penelitiannya, ya, seperti ini kira-kira, ya. Umur pedagang responden misalnya di sini dibahas, ya, umur, kemudian tabelnya yang menunjukkan tentang umur tadi, kemudian pembahasan tentang tabel itu di bawahnya, ya. Jadi pembahasan tabel bisa di sebelah atas tabel, bisa juga di sebelah bawah tabel, tergantung dari kondisi halamannya, gitu, ya.
Jadi kalau halamannya masih banyak, ya, ada baiknya pembahasan tabel dilakukan sebelum tabel, kemudian diakhiri dengan tabel. Tapi kalau halamannya kira-kira tidak cukup, ya, maka bisa saja tabelnya dulu, kemudian diikuti dengan pembahasan. Ya, karena pembahasan kan dalam bentuk uraian, ini bisa pindah halaman. Sedangkan tabel diupayakan tidak boleh pindah halaman, artinya tidak boleh terputus kemudian disambung pada halaman berikutnya. Maaf, ini ya sedang naik ya asam lambungnya sehingga agak tidak nyaman. Nah, ini seolah-olah ini terpisah jauh, ini sebenarnya juga karena faktor perbedaan program ya, Windows-nya mungkin. Sebenarnya ini tidak seperti ini ya, jaraknya 2 spasi plus 6 gitu ya. Nah, ini tabel tentang pendidikan responden, kemudian diikuti dengan pembahasan tabel tadi ya. Jumlah tanggungan keluarga responden juga ada ya. Di sini ada uraian sebelum tabel ya. Jumlah tanggungan keluarga merupakan faktor pendorong seseorang untuk melakukan usaha secara lebih baik dan dapat menghasilkan pendapatan, dan juga berkaitan orang dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dalam penelitian ini, jumlah tanggungan keluarga sendiri, keluarga terdiri dari istri, anak, sanak saudara, atau orang lain yang tinggal dengan responden. Nah, ini tabelnya ya. Kemudian di bawah tabel ada deskripsi dari tabel tadi yang membahas tentang tabel. Ini berikutnya pengalaman usaha responden juga demikian. Ya, ada uraian di atas tabel, tetapi juga ada uraian di bawah tabel ya. Ya, ini bentuk tata niaga, ada uraiannya ya. Ini contoh saja. Nah, ini saluran tata niaganya itu seperti demikian. Ya, masih terus bergerak. Ya, ini kurang rapi, bukan aslinya tidak rapi, aslinya sudah rapi, hanya karena format saja ya. Dibaca di komputer itu ternyata berbeda dengan yang hard copy-nya. Hard copy-nya lebih bagus dibanding ini. Karena ini dalam bentuk Word ya. Beda kalau dalam bentuk PDF biasanya akan sama persis. Ya, ini tentang biaya tata niaga, tabel 14. Kemudian tentang efisiensi tata niaga. Ya, rada cepat supaya tidak terlalu lama, supaya kita ke arah pembahasan nanti. Coba kita lihat pembahasan, masih efisiensi, masih tabel-tabel. Nah, ini tidak boleh terpotong ya, ini terpotong karena formatnya tadi. Nah, ini pembahasan ya. Nah, di sini contoh misalnya bahas tentang industri pertanian. Jadi ada uraian pembuka dulu ya, uraian pembuka ya, seterusnya ya, kemudian hasil dari penelitian ya diperbandingkan dengan tinjauan pustaka. Nah, ini masih tentang pembahasan kira-kira seperti ini.
Ya, lumayan. Nah, setelah itu baru kesimpulan. Nah, kesimpulan ini sama persis dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Artinya apabila tujuan penelitiannya ada dua, maka kesimpulannya juga ada dua. Ya, begitu juga dengan saran. Ini sarannya. Kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Ya, untuk satu karangan satu spasi, beda karangan dua spasi. Ya, ini seterusnya kita lihat saja sekilas. Nah, ini tentang gambaran Desa Jagabaya. Ya, nggak tahu apa di sini lengkap tidak. Nah, ini lampiran 2, karakteristik pedagang responden. Ya. Nah, ini lampiran 3, lampiran 4, ya, seperti ini. Lampiran 5, ya, saya kata masih banyak, bagian masih ada. Lampiran 6 dan seterusnya. Nah, ini margin tata niaga. Margin tata niaga masih. Baik, ini adalah contoh dari hasil dan penelitian. Ya. Memang sangat-sangat sekilas, tetapi meskipun sekilas diharapkan Anda dapat mempunyai bekal untuk penyusunan skripsi nantinya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.